Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Muhammad Pandi, Arnita S, Sri Harani Ansyar akan memaparkan materi mengenai konsep distribusi dalam ekonomi Islam. Materi pertama akan dibacakan oleh Arnita S. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian distribusi. Ditinjau dari segi bahasa, distribusi adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya seringkali melalui perantara. Sementara menurut pandangan Islam, distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Selain itu, dikemukakan pula bahwa segala apa yang ada di langit maupun di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kesemuanya kembali pada bagaimana manusia mengelola sumber daya tersebut. Lebih jauh lagi, yang dimaksud ialah bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya untuk melanjutkannya, mendistribusikannya kembali kepada masyarakat. Adapun tujuan distribusi, semua pribadi dalam masyarakat harus memperoleh kejaminan atas kehidupan yang layak. Atas dasar dapat kita lihat beberapa tujuan ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup, sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara. Dan yang ketiga, yaitu mendistribusikan harta orang kaya menjadi hak fakir miskin, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara. Yang terakhir yaitu memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah. Nilai dalam ekonomi Islam. Dalam melakukan distribusi, ada beberapa nilai, yaitu pertama, akidah. Akidah mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai dampak yang kuat dalam cara berpikir seseorang. Akidah begitu kuat pengaruhnya sehingga dapat mengendalikan manusia agar mau mengikuti ajaran yang diembannya. Yang kedua, moral. Moral berasal dari kata moralis. Di sini, moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Hukum yang berlaku pada moralitas berbeda dengan hukum formal. Pada hukum formal, memberi sanksi jika melanggar, akan tetapi hukum moral tidak, tetapi menembus ke dalam sehingga melihat hal yang bersifat niatnya saja. Misalnya dalam kasus orang yang bersedekah, hukum moral memandang niat dari sedekah ini. Jika niatnya baik demi menolong orang yang lemah, maka sedekah ini baik dan berarti pula sama persis dengan nilai moral. Tetapi jika niatnya jelek hanya untuk riya, maka sedekah dianggap salah dan divonis sebagai tindakan yang tidak berakhlakul karimah. 3. Hukum syariah. Adanya hukum syariah agar dalam menjalankan kegiatan ekonomi ada batasannya, yaitu sesuai dengan jalan Al-Quran dan Sunnah. Keempat, keadilan. Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Dengan berbagai muatan adil tersebut, secara garis besar, keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, serta hak menikmati pembangunan. Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Quran, maka hal ini bisa diturunkan menjadi berbagai nilai turunan. Yang pertama, persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Komponen yang ada dalam kompensasi tersebut antara lain upah dan ongkos. Yang kedua, persamaan hukum. Persamaan hukum di sini memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apapun juga. Dalam transaksi ekonomi,
Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain karena kondisi yang berbeda. Kesejahteraan dan hasil pembangunan harus didistribusikan kepada orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu. Yang ketiga, proporsional. Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang telah diberikan seseorang. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun tetap memperhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada. Mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula. Kesimpulan, distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Semua pribadi dalam masyarakat harus memperoleh jaminan atas kehidupan yang layak. Atas dasar dapat kita lihat beberapa tujuan ekonomi Islam, yaitu Islam menjamin kehidupan tiap pribadi, rakyat, serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah, serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup, sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara, mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara, memberikan bantuan sosial, sumbangan berdasarkan jalan Allah agar tercapai maslahah bagi seluruh masyarakat. Cukup sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.